biarin aja pasukan kafir dan musyrik itu membobol Madinah, membunuh muslim-muslimat di sana. Toh ntar juga dibalas di akhirat. Menjadi orang kaya yang pandai bersedekah itu lebih afdol daripada orang miskin yang sabar. Setiap Bilal bin Rabah azan, Abu Bakar dapat pahalanya. Belum sholatnya, belum berbuat kebaikan yang lainnya. Karena apa? Karena uang, karena harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shifters. Di video kali ini kita akan ngomongin soal beberapa kekeliruan mindset dari beberapa muslim. Banyak yang mengira semakin miskin semakin dekat dengan surga. Katanya sih biar sabar ya. Tapi tahu nggak sih sebanyak apa orang miskin yang nerima uang suap? Mau dagang tapi belum mampu nyewa ruko, toko, jadinya dagang di trotoar dan akhirnya mengganggu orang. Tidak sedikit pula banyak yang berpikir bahwa nggak papalah dizolimi di dunia, nanti juga dibalas Allah di akhirat. Kan orang yang menzolimi itu pahalanya akan dikasih ke orang yang dizolimi, dan orang yang dizolimi itu dosanya akan dilimpahkan ke orang yang menzolimi. Mindset seperti itu tidak 100% salah, tapi keliru, dan ini bisa merusak muslim itu sendiri. Shifters, 3 dari 4 khulafaur rasyidin itu orang kaya. Orang yang kaya raya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan masih banyak lagi sahabat Nabi yang juga orang kaya. Abu Bakar bisa membebaskan Bilal bin Rabah itu karena apa? Karena beliau kaya. Coba kalau beliau miskin, mungkin Bilal bin Rabah masih menjadi budak. Dan kalaupun Bilal bin Rabah itu dibebaskan oleh sahabat Nabi yang lain, oleh orang lain, ya Abu Bakar kehilangan pahala dari membebaskan Bilal bin Rabah. Jadi teman-teman, setiap Bilal bin Rabah itu berbuat kebaikan, azan, beliau kan terkenal dengan azannya ya, menjadi muazin. Itu setiap Bilal bin Rabah azan, Abu Bakar dapat pahalanya. Belum sholatnya, belum berbuat kebaikan yang lainnya. Karena apa? Karena uang, karena harta. Umar bin Khattab juga adalah orang yang kaya raya. Beliau memang terlihat sederhana, namun kekayaan beliau itu triliunan kalau dihitung di kurs sekarang ya. Utsman bin Affan apalagi. Kayaknya jangan ditanya ya. Beliau itu salah satu sahabat Nabi yang paling terkenal mungkin ya dengan kekayaannya. Di samping itu ada juga sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf yang beliau juga terkenal dengan kekayaannya, dan juga masih banyak sahabat Nabi yang kaya raya. Itu sahabat Nabi. Nabi pun orang kaya. Nabi Muhammad ketika ingin menikahi Bunda Khadijah, maharnya berapa? 20 ekor unta. Satu ekor untanya aja itu 30 jutaan. Silakan hitung sendiri itu berapa jumlah kekayaan beliau. Lagi pula shifters, menjadi orang kaya yang pandai bersedekah itu lebih afdol daripada orang miskin yang sabar. Dan ada pula mindset keliru yang seperti ini. Orang miskin itu kalau bersedekah bisa sampai 10% dari hartanya. Misalkan dia punya kekayaan 100.000 rupiah, itu 10.000 rupiahnya itu bisa disedekahkan, 10% hartanya tuh. Namun orang kaya belum tentu mau bersedekah 10% dari harta kekayaannya. Orang miskin yang tetap mau bersedekah itu top, keren, bagus, gak ada yang salah. Tapi yang harus kita sadari bahwa orang kaya yang bersedekah itu lebih punya efek kebermanfaatan yang lebih luas. Misalkan gini, ada orang kaya kekayaannya itu 100 miliar rupiah. Dia mensedekahkan 5% dari kekayaannya, yaitu 5 miliar rupiah.
Orang miskin tadi yang mensedekahkan 10% dari kekayaannya yang berjumlah 10.000 itu mungkin bisa ngasih makan sekali satu orang. Namun orang kaya yang mensedekahkan 5% dari kekayaannya, yaitu 5 miliar, itu bisa bantu berapa banyak orang. Ini di luar keikhlasan ya. Karena ikhlas atau nggak ikhlas itu bukan kita yang nilai. Dan ini sama sekali bukan mengecilkan sedekah orang miskin, enggak. Ini buat menyadarkan kita juga bahwa kuantitas dari sedekah itu punya efek yang cukup besar juga. Mindset yang keliru juga seperti biarin aja dizolimi, nanti dibalas di akhirat. Lah kalau kayak gitu Nabi dan para sahabat ketika ada pasukan Ahzab itu mau nyerang Madinah, ngapain perlu ngegali parit sebegitu dalam dan sebegitu luasnya? Biarin aja pasukan kafir dan musyrik itu membobol Madinah, membunuh muslim-muslimat di sana. Toh ntar juga dibalas di akhirat. Tentu Nabi nggak berpikir sependek itu, sedangkal itu. Nabi dan para sahabatnya tetap berusaha semaksimal mungkin, bikin parit, bikin strategi perang, pakai baju zirah, bawa pedang, bawa panah. Ada usahanya. Bukan apa-apa, biarin aja lah, ntar dibalas di akhirat. Lagi pula Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kemungkaran dan kezoliman itu sama, teman-teman. Jadi pakai tangan dulu, pakai kuasa. Apabila pakai tangan atau pakai kuasa itu nggak bisa, baru pakai mulut, pakai ucapan. Kalau nggak bisa juga, baru diingkari di dalam hati. Kalau di suatu persoalan kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, atau kalau kita melakukan sesuatu akan malah tambah parah, silakan kita berpikir, ya udah, kita sabar, kita tawakal, nanti Allah yang balas lah, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Teman-teman, Islam tidak mengajarkan kita untuk memuja kemiskinan. Islam juga tidak mengajarkan kita menikmati kezoliman. Islam mengajarkan kita untuk menjadi kuat, mandiri, kaya hati, kaya manfaat, berani melawan kezoliman, dan tetap berorientasi pada akhirat. Karena tujuan seorang muslim bukan memilih antara dunia atau akhirat, tapi memenangkan keduanya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, share channel dan video ini. Saya Bayu Ilham Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.